Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryadin SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Murung Raya, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Mataram tahun 2025 dengan NIM 25011105554. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 12. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Sehat semua ya? Ya. Sudah makan? Ya. Baik, mudah-mudahan pada pembelajaran kita hari ini semuanya semangat, ceria, dan tidak tegang. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam kesempatan ini, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita dan kehidupan kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek atau memeriksa kehadiran kalian, siapa-siapa saja yang hadir dan tidak hadir ya. Nah, nanti begitu Bapak sebut namanya, angkat tangan ya. Untuk kelas 12 F4 Agustin Damayanti. Oke. Oke. Sofa Aulia Denanta dan Patih Raja. Oke. Ini ada beberapa kawan kita, kawan kalian juga yang izin sakit ya. Mudah-mudahan disembuhkan ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, ada kebiasaan baik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, salah satunya di sini kita akan mengaji atau melakukan tadarus Al-Qur'an. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an. Ini mungkin sudah sangat populer ya, sudah hafal semua ya. Tapi karena ayat Al-Qur'an mengulang-ulang, membaca berulang-ulang itu lebih baik ya daripada tidak sama sekali. Nah, di sini kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, ini salah satu surah dalam Al-Qur'an yang memiliki makna yang penting ya, khususnya bagi pelajar. Kita lihat artinya sama-sama. Demi waktu atau demi masa, sesungguhnya manusia, siswa itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, siswa-siswa yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, belajar sungguh-sungguh, membantu orang tua, dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi atau pokok bahasan kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara ya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar cerita, narasi, kisah atau sejarah tentang Islam di Indonesia? Ada yang pernah mendengar atau tahu tentang sejarah? Oke, pernah.
dari SMP atau MTS ataupun membaca sendiri ya. Nah, supaya lebih menarik, di sini ada video yang akan Bapak tayangkan. Silakan kepada siswa-siswi untuk menyaksikannya. Setidaknya ada 4 teori dasar yang digunakan untuk mengungkap hal ini. Yang pertama, teori jarak tinggi. Teori ini dicetuskan oleh dan berikut adalah metode penilaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya tentang video yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, ini nanti tujuan daripada kita mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, dengan mempelajari Islam di Nusantara ini, siswa peserta didik ini diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis ya, menguraikan nih tentang situasi dan kondisi bangsa Indonesia sebelum atau pra kedatangan Islam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jalur atau teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan strateginya. Bagaimana para pendakwah atau penyebar Islam ini mampu menyebarkan Islam dengan berbagai strategi. Nah, sebelum kita mulai, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu berkaitan dengan materi ini nih? Mungkin kalian sudah punya pengalaman atau pengetahuan sebelumnya tentang Islam yang ada di Indonesia. Baik, kalau tidak ada, kita ke materi ya. Nah, di sini bisa dilihat, ini adalah peta konsep ya, atau konsep map berkaitan dengan materi kita. Nah, di sini ada 4 bagian yang nantinya akan kita bahas. Ada yang berkaitan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam hadir. Yang kedua, ini berkaitan dengan jalur. Ini jalur ini kaitannya nanti dengan teori-teori Islam itu dari mana, dan seterusnya. Yang ketiga, ini strateginya. Bagaimana cara pendakwah menyebarkan Islam. Nah, di sini ada beberapa bagian, kemudian ini tahapannya nanti. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti di bagian tengah ada diskusi ya. Nah, silakan di bagian berikutnya. Nah, ini situasi dan kondisi bangsa Indonesia atau Nusantara sebelum kedatangan Islam. Kita lihat dulu yang pertama dari segi geografis. Nah, kita di sini juga mempelajari tentang geografi. Sejarah kebudayaan Islam bukan berarti hanya sejarah ya, tapi juga berkaitan dengan geografis. Secara umum, Indonesia atau yang kita kenal dahulu Nusantara, secara wilayah atau geografis bentuknya adalah kepulauan ya, yang terdiri dari berbagai pulau. Nih, ada Pulau Sumatera, apalagi Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Itu adalah pulau-pulau besar. Ada juga pulau-pulau kecil. Bahkan ada juga pulau yang tidak ada penghuninya. Dalam arti manusia tidak tinggal di situ. Karena berbagai hal ya. Nah, ini geografis Indonesia nih. Bisa kita lihat. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Kemudian kita iklimnya tropis. Makanya ada panas, ada hujan. Kemudian musimnya. Nah, karena kondisi bangsa Indonesia ini atau wilayahnya iklim tropis dan juga berpulau-pulau, maka di sini ada 3 zona waktu nih. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Timur. Nah, itu keunikan bangsa Indonesia ya, yang bermacam-macam, beragam, dan lain sebagainya. Nah, untuk letak geografis ini, apakah ada pertanyaan? Oke, jelas ya? Karena ini selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang kita bahas ini adalah sistem kepercayaan, yaitu agama dan keyakinan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Nah, di sini kita lihat nih.
Apa aja sih yang dianut bangsa Indonesia keyakinannya? Yang pertama di sini, animisme, yaitu kepercayaan, keyakinan kepada roh-roh yang mendiami benda atau tempat-tempat ya. Misalnya nih, kalian meyakini bahwa di benda-benda, keris atau apapun itu ada rohnya. Nah, itu termasuk dengan kepercayaan animisme. Orang Indonesia atau masyarakat Nusantara zaman dulu keyakinannya animisme ini sebagian, kebanyakannya. Ada juga yang ini, dinamisme. Segala sesuatu memiliki kekuatan. Ya, cincin dan seterusnya. Bagi masyarakat tertentu ya, itu ada penunggunya dan seterusnya. Ini adalah keyakinan masyarakat Indonesia zaman dulu nih. Ada juga yang menganut atau memeluk agama Hindu. Buktinya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di berbagai wilayah. Kemudian ini ada yang beragama Buddha dan lain sebagainya. Inilah kepercayaan atau agama yang dianut masyarakat Nusantara zaman dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan? Oke, jelas. Nah, berikutnya dari segi politik atau kekuasaan, bangsa Indonesia zaman dulu sudah mengenal yang namanya sistem politik dan pemerintahan, yaitu hadirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Sampai sekarang masih ada peninggalannya. Nah, berikutnya ini sistem perekonomian. Ada 3 mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Nusantara zaman dulu. Ada yang bergerak di bidang pertanian, kemudian perdagangan dan industri. Sampai sekarang masih ada. Kalau pertanian biasanya di wilayah pedalaman yang subur-subur. Kalau perdagangan ada yang di wilayah pedalaman, pesisir dan lain sebagainya. Nah, industri ini biasanya di dalam pengolahan-pengolahan. Ada yang rumahan. Kalau sekarang ya pabrik, perusahaan besar dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sastra, masyarakat Nusantara zaman dulu mengenal sastra-sastra Hindu dan Buddha. Nih, Mahabharata dan Ramayana yang berasal dari India. Kemudian digubah ya, disusun lagi dalam menyesuaikan dengan Indonesia. Nah, di sini nanti ada muncul berbagai kitab naskah-naskah Nusantara. Misalnya Sutasoma, Negara Kertagama dan lain sebagainya. Nah, ini adalah situasi dan kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam datang. Pada bagian berikutnya, kita membahas tentang teori ini. Maka muncullah teori Gujarat ini. Kemudian ada juga menyebut dari Mekah, teori Arab. Ada juga yang dari Persia, atau kita kenal Iran sekarang. Dan juga dari teori Cina. Nah, kemudian strateginya, penyebarannya. Bagaimana Islam bisa masuk? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah dari perdagangan, jual beli. Yang kedua dari perkawinan. Orang tua kita zaman dulu yang kawin ya dengan orang-orang muslim dari luar. Nah, kemudian berkembang dan seterusnya. Ada juga melalui pendidikan, berdirinya pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian dari tasawuf nih. Ini berkaitan dengan akhlak atau kemampuan batin yang dilakukan atau dimiliki oleh para ulama ya, sufi istilahnya. Nanti lebih jauh kita akan diskusi. Kemudian melalui media seni dan budaya. Ada wayang, kemudian lagu-lagu, dan seterusnya. Ada juga melalui politik. Nah, itu ya, berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau yang tadi itu ada mengalami ajaran sufisme. Oke. Ya, sufisme ini secara umum ya, atau tasawuf kita kenal itu upaya pembersihan hati ini. Melalui apa? Rangkaian ibadah, zikir, yang biasanya dibimbing oleh seorang guru. Kebanyakan ulama zaman dulu, termasuk Wali Songo, bahkan juga kalau di Kalimantan Selatan kita kenal misalnya ya, Guru Sekumpul, Guru Zuhdi, almarhum ya, dan ulama-ulama yang lain. Mereka ini adalah pengamal tasawuf. Mereka seorang sufi. Kita bisa melihat dari akhlak mereka. Ya, kalau kemampuan mistik ini gaib ya. Mistik itu kan gaib, sesuatu yang di luar kasat mata kita, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib nih, misalnya kepercayaan dengan Allah, dengan malaikat, apalagi jin dan seterusnya. Nah, kita orang Islam kan meyakini
adanya Tuhan, adanya malaikat, adanya apa lagi? Jin dan seterusnya. Nah, tasawuf yang mistik di sini artinya adalah mereka memiliki keyakinan kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu maksudnya ya. Ya, sekarang kita ke kuis ya. Silakan disiapkan nih. Nah, di sini ada kuis yang sudah disiapkan untuk mengasah kerja kelompok ya. Kita mulai, ada 5 soal yang berkaitan dengan materi Islam di Indonesia. Next. Nah, oke, come on. Ya, yang lain. Oke, iya. Yang betul adalah, kita tunggu waktunya ya. Ya, kita tunggunya waktunya selesai. Oke, jawaban yang betul adalah Kristen. Nah, iya, Kristen ini. Nah, yang betul ya, kelompok 2, 3, dan 4. Yang segitiga Hindu. Coba kita lihat pertanyaannya. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah menganut agama kepercayaan. Kecuali apa? Kristen ini belum datang. Nah, ini ya. Ada Hindu, animisme, dinamisme, dan Buddha. Yang materi tadi. Ya, itu nomor 1 ya. Kelompok 2, 3, dan 4 ini betul. Kelompok 1 akan bersaing sesudah ini. Ya, persiapan. Soal nomor 2. Silakan, ayo. Oke. Iya. Jawabannya oke. Iya, betul semua ya. Nah, jawabannya adalah yang tidak termasuk dalam teori perkembangan Islam di Indonesia adalah teori Nusantara. Soal nomor 3. Ini benar dan salah. Oke. Oke. Ayo, kelompok 1 dan 3. Oke. Kita lihat jawabannya. Iya, betul ya. Kita lihat pernyataannya nih. Masyarakat Asia Tenggara mempunyai peradaban yang rendah sebelum kedatangan Islam. Pernyataan tersebut adalah salah. Betul ya. Sebaliknya, masyarakat Asia Tenggara itu justru memiliki kebudayaan peradaban yang tinggi. Buktinya munculnya kerajaan-kerajaan dan seterusnya. Oke, betul semua ya. Nih, persiapan. Ini pilihan ganda. Oke. Ya, harus cermat. Oke. Islam tersebar di Indonesia. Oke, betul semua. Tadi ada yang ragu-ragu menjawab, mengangkat tangan dan seterusnya. Ya, ini medianya ya. Islam itu bukan melalui paksaan, tapi melalui berbagai strategi. Soal terakhir. Nah, dicermati soalnya, jangan sampai terkecoh. Oke. Oke, betul semua ya. Nah, jawaban yang benar adalah melalui hikmah dan nasihat yang baik. Ya, berikutnya, ini salah satu tahapan yang penting nih dalam pembelajaran, yaitu diskusi. Di sini ada kasus atau sebuah masalah ya, problem. Nah, silakan dibaca. Nanti setiap kelompok yang sudah dibagi ini mendiskusikan 2 pertanyaan ini. Ini masalah nih. Dalam arti menjawab permasalahan ini. Ini berkaitan dengan toleransi, saling menghormati, dan juga moderasi ya. Seimbang, adil dalam beragama. Oke, jelas ya? Oke, selamat berdiskusi. Kita beri waktu kurang lebih 10 menit cukup? 10 menit ya? Oke. Oke, silakan untuk setiap kelompok berdiskusi. Yang kelompok 1 sudah atau belum? Dikit lagi ya. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah?
Kelompok 2 sudah atau belum? Gitu ya. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4? Ya, kita tunggu 2 kelompok lagi lah. Nah, nanti masing-masing kelompok menyiapkan juru bicaranya. Tapi yang lain bisa menambahkan, bisa ada kurang. Nah, nanti ketika presentasi ada di tempat duduk saja. Berdiri ya. Membacakan boleh. Atau istilahnya menjelaskan juga boleh. Selanjutnya akan mendiskusikan nih. Ada salah satu kasus ya. Berkaitan dengan toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, di sini kan kasus utamanya seperti ini. Andi, ini kan seorang muslim. Dia ingin mengajak temannya nih untuk bermain pada minggu pagi. Namun, temannya ini pada minggu pagi tidak bisa bermain bersama Andi karena dia harus beribadah. Nah, di sini ada dua permasalahan. Untuk menjaga toleransi atau saling menghormati dan keseimbangan keadilan dalam beragama, sebagai muslim nih, muslim yang baik, bagaimana sikap dan perilaku Andi nih kepada temannya yang seharusnya nih. Yang pertama. Yang kedua, apa hikmah jika dalam kehidupan sehari-hari sikap toleransi atau saling menghormati dengan sesama ataupun masyarakat yang lain ini tercipta nih atau dapat diterapkan. Oke, kita minta kepada kelompok, siapa yang mau nih? Duluan. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, silakan. Nah, dari tempat duduk saja. Nah, silakan berdiri ya. Oke, nah nanti yang lain bisa menambahkan suaranya ya, supaya terdengar suaranya nih. Ya, silakan. Oke. Menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk menjaga toleransi dan moderasi dalam beragama sebagai muslim yang baik, bagaimana sikap dan perilaku Andi kepada teman-teman berjalan. Ya. Jadi yang itu kami menghargai yang lain diyakini. Oke. Oleh temannya dalam upaya menjaga komunitas tahu alasannya. Oke. Karena temannya sedang serius dalam beribadah dan juga tidak memaksa atau mengganggu teman yang sedang beribadah ini. Iya. Oke. Apa nih hikmah nih jika kehidupan kita dalam ini Andi ya terus saling menghormati nih. Silakan yang lain bisa menambahkan nih, yang lain bisa menambahkan. Oke. Ya. Dan juga dalam menjadi rukun dan damai dalam perbedaan. Oke, baik, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan nih, aplaus untuk kelompok 1. Ya. Nah, berikutnya kelompok siapa yang mau nih? 2, 3 atau 4? Ya, kelompok 4 dulu lah. Ya, berdiri. Yang lain bisa menambahkan nih, silakan. Tentang 1 dulu, yang 1. Jadi jawaban nomor 1. Untuk menjaga toleransi dan moderasi dalam beragama sebagai muslim yang baik, bagaimana sikap dan perilaku Andi kepada temannya yang beribadah. Jadi Andi sebaiknya bermain sendiri atau bermain dalam tempat yang lain. Dan menjalankan temannya beribadah. Oke. Andi menghormati dan menghargai keyakinan temannya yang berbeda. Oke, kelompok 4 ya. Oke, apa nih hikmahnya nih? Hikmahnya dalam sikap dan toleransi dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai serta dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk dan kita beri plus ya. Ya. Nah, kalau kelompok 1 tadi ini mereka ini ya menghormati temannya tadi, mempersilakan. Kalau kelompok 4 tadi tunda dulu mainnya atau bermain dengan kawan yang lain. Nunggu kawannya beres ibadah baru main ya, atau mencari kawan yang lain. Oke. Dua-duanya bagus ya. Kita dengarkan dari kelompok 2 ya, silakan. Oke. Menjaga toleransi dan moderasi dalam beragama sebagai muslim yang baik, bagaimana sikap dan perilaku Andi kepada temannya yang berbeda sama beragama. Oke, baik, terima kasih ya. Kita beri plus untuk kelompok 2 ya. Nah, terakhir nih kelompok 3. Silakan, siapa yang tampil sebagai jubir atau juru bicaranya? Yo, bahas ini, kasus ini.
Oke, baik. Terima kasih. Kita beri plus nih untuk kelompok 3. Ya, menurut Bapak luar biasa ya. Kalian sudah bisa menerapkan nih toleransi, saling menghormati ya, baik dengan sesama Muslim ataupun dengan umat agama lain. Mungkin hampir setiap hari ya kita punya kawan ya yang berbeda. Mungkin dalam keluarga kita juga ada yang beda nih. Ibadahnya pun beda nih. Subuh contohnya ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Nah, di sini penting toleransi tadi. Untuk apa ini? Agar tercipta kerukunan. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi, materi tadi adalah penyebar Islam, mereka mampu menerapkan toleransi, tidak memaksa keyakinannya kepada umat lain ya. Nah, inilah salah satu keberhasilan dakwah yang dilakukan pedagang, ulama, raja-raja, dan mubalik zaman dulu, hingga Islam itu menjadi agama mayoritas. Nah, itu ya. Oke, baik, kita punya waktu 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke bagian akhir? Silakan. Silakan kalau ada. Tidak ada. Nah, di sini apa yang bisa kita petik dari sini? Nah, di sini ada rangkumannya. Silakan dibacakan Muslihuddin. Berdiri ada tempat duduk, silakan dibaca Muslihuddin. Rangkuman yang pertama nih. Ya. Oke. Berbeda-beda. Oke, silakan duduk. Yang kedua, ini untuk Calista. Oh ya, Calista. Tidak apa. Yang kesimpulan kedua atau rangkumannya nih. Oke. Nah, rangkuman yang ketiga kepada Chelsea Ashifa. Silakan. Oke. Nah, yang keempat, silakan kepada Nofrian Baihaqi untuk membaca. Nofrian Baihaqi. Bacakan yang bagian 4 nih. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini rangkuman ya, rangkuman atau kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Silakan. Apa yang sudah kalian dapat, pengetahuan, pengalaman apa nih berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia? Oke. Oke. Oke, itu Supi penekanannya lah. Ya, dari kelompok 3, apa yang sudah kalian dapatkan, kalian peroleh dari materi-materi yang tadi kita bahas, dari kegiatan, aktivitas, diskusi, kuis yang sudah kita peroleh. Ya, silakan salah seorang nih perwakilannya. Oke. Oke, pentingnya toleransi ya dalam kehidupan, baik terhadap agama sendiri maupun pada orang lain. Nah, dari kelompok 2 nih, apa yang kalian peroleh atau dapat dari kegiatan pembelajaran hari ini berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia? Ya, tambah nih perwakilannya. Ya, duduk aja. Oke, luar biasa. Kemudian kelompok 1 nih, apa yang sudah kalian peroleh atau dapatkan dari berbagai nih kegiatan hari ini? Oke, baik, terima kasih ya. Itu tadi rangkaian pembelajaran kita hari ini. Nah, tentu ini bukan akhir nih. Kalian bisa mengembangkannya di rumah ya. Silakan dibaca bukunya atau menelusuri eksplorasi di internet sumber-sumber berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia. Baik, demikian pelajaran atau kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.